itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya. Bagi rekan-rekan yang membawa ijazah, boleh maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Di sini aja. Satu digital ahli forensik kita yang memang sudah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, nanti bisa ditunjukkan tuh. Beliau mengatakan kita tidak boleh langsung menjudge bahwa ini sudah orang ini atau si orang lain gitu loh. Enggak apa-apa Mas Andi. Saya udah mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali. Ya itu maksud saya dengan software yang sama sampai ke pengadilan. Izinkan saya melanjutkan. Okay. Karena begini pada akhirnya yang terjadi adalah kita masuk kepada persoalan-persoalan Pak Jokowi secara privat. Kalau foto itu adalah Pak Dumatno, masuk akal nggak foto itu dipakai di buku nikah? Pak Jokowi menikah dengan Ibu Riana. Bisa jadi itu semua editan. Kenapa sih? Itu bisa jadi ini diterima nggak sama Mas, gini. Masuk akal nggak? Ya, nanti itu akan terungkap. Masuk akal nggak? Beberapa foto nikah. Saya tuh tukang potret, Mas. Fotografer profesional dulu. Masuk akal nggak? Foto seseorang, pose seseorang dengan orang-orang berbeda, posenya 100% sama orang itu. Kan padahal kan sudah ganti orang. Ini misalnya dengan Iriana, ini ganti dengan mertuanya, ganti gara-gara fotonya tuh hadapnya tuh sama persis, dan padahal kan pasti sudah geser-geser. Saya tanya Pak, Mas Roy menemukan itu ya? Saya tanya Pak Roy Suryo sekarang, karena Pak Roy Suryo kan ada di UGM. Saya mendapatkan informasi bahwa buku alumni itu dibuat pada tahun 1990. Buku alumni yang di sana ada Pak Jokowi itu. Ya, yang tertulisnya SMA 6 Yogyakarta. Salah lagi. Nah, itu maksud saya. Ya. Itu foto Pak kan? Foto Pak Jokowi kan? Atau Pak Dumatno menurut Bapak? Ya, itu belum kita teliti karena kita belum melihat bukunya. Maksud saya, kalau Pak Dumatno ini terus yang akan dianggap sebagai Pak Jokowi pada foto itu, termasuk buku alumni itu Pak Dumatno dong. Gini, buku alumninya sekarang kita belum lihat yang asli. Kalau sekarang yang beredar sekarang itu tidak bisa kita pastikan itu dibuat di UGM. Bukan. Ya, kalau emang belum berarti Bapak ini akses terhadap berkas-berkas UGM kok sama alumni aja saya dibatasi cuma 5 menit. Bapak ini punya bisa Pak. Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM. Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di UGM. Informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Tapi maksud saya buku monggo. Ya. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Ya.
Foto loh tahun 1990. Oke, satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Ya, saya teruskan ya, karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya, Nanti itu akan sampai meskipun yang kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah. Tadi beberapa sejak pagi teman-teman media banyak menanyakan terkait dengan perkembangan adanya khusus pengaduan yang tentu ini menjadi perhatian publik, namun lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirtipidum kepada beliau, Brigadir Jenderal Polisi John Dani. Kami persilakan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan press conference hari ini. Kami persilakan Bapak. Karopenmas yang kami hormati Kapus Lapor, para penyidik, rekan-rekan media yang berbahagia bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum telah menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari TPUA di mana ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sudana SH MSI sebagai perwakilan dari tim pembela ulama dan aktivis tentang adanya dugaan tindak pidana terkait ijazah Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pasal yang diadukan adalah pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik profesi dan vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang dilaporkan oleh pihak Pendumas, di mana terdiri dari 4 orang pendumas, hanya dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sudana diundang 2 kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan, sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh tim yang ditunjuk oleh beliau, di mana dari hasil penyelidikan juga disampaikan oleh Pendumas bahwa TPUA ini tidak terdaftar di AHU. Jadi sementara posisi dari TPUA belum terdaftar di AHU. Lapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan handpress, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak handpress atau letterpress. Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel,
dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama.